berlanjut dengan 1 Korintus 14 dan 15 tentang karunia yang kemarin telah kita perhatikan menjadi bagian dari orang-orang yang bertumbuh di dalam orang-orang kepercayaan Allah. Karena sekali lagi karunia tidak diberikan kepada semua orang, tapi karunia diberikan kepada orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Orang-orang yang dipercaya oleh Allah itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan karunia. Dan kita baca tadi di pasal 14, karunia-karunia itu diberikan dengan tujuan untuk membangun jemaat. Jadi bukan untuk kesombongan. Dan banyak orang cuma mendapat karunia dan merasa begitu hebat, Allah telah mempercayakan kepadanya sesuatu yang istimewa. Karena setiap karunia yang dikatakan kemarin, pasal 12 ada 9 karunia, itu adalah keistimewaan. Boleh disebut dengan kelebihan. Hingga tidak jarang orang menjadi jatuh karena menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ini yang harus digarisbawahi. Karunia diberikan untuk membangun jemaat. Sebab itu tidak bisa semua orang, tidak bisa semua orang yang menerima karunia Allah. Hanya orang-orang yang diberikan kepercayaan Allah. Itulah sebabnya mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Semakin kita belajar merendahkan diri, semakin Allah berikan karunia. Tidak diberikan kepada semua orang. Sebab tidak semua orang tahan uji. Kata tahan uji bukan menghadapi pencobaan saja, tapi tahan uji juga ketika mendapatkan keistimewaan. Jarang orang memperhatikan bahwa tujuan Allah memberikan karunia kepada kita adalah untuk membangun. Ya, di ayat yang keempat tadi disebutkan pasal 14, ia membangun jemaat. Dituliskan lagi di pasal yang ke-14, masih di pasal yang ke-14, ayat yang ke-23. Kalau seluruh jemaat berkumpul dan tiap orang berkata dalam bahasa roh, masuk orang luar atau yang tidak beriman, bukankah mereka akan berkata kamu gila? Karena karunia perempuan itu tidak dimengerti oleh banyak orang. Tapi semuanya yang mendapat karunia roh adalah kesempatan bagi Allah. Ingat kemarin, untuk memperlengkapi jemaat. Jadi diberikan kepada kita untuk memperlengkapi dan pada akhirnya akan menyempurnakan jemaat. Itu tujuan daripada karunia Allah. Apapun itu, tujuan daripada karunia Allah adalah untuk menjadikan jemaat-jemaat itu menjadi jemaat yang sempurna.
bukan cuma cukup dengan memperlengkapi, bukan cuma cukup untuk membangun, tapi untuk mencapai kesempurnaan. Kalau target Allah demikian, dan kita masih sibuk dengan urusan-urusan sepele yang tidak berguna, kita masih ribut, masih memperbincangkan perkara-perkara yang tidak berarti, sana ribut, sini ribut, berantem sana, berantem sini, hanya untuk perkataan-perkataan yang sepele, ucapan sana, ucapan sini. Kapan kita akan menjadi sempurna? Target Allah bukan cuma mengumpulkan orang, tapi target Allah adalah menjadikan jemaat menjadi dewasa rohani. Karena ketika jemaat itu dewasa rohani, mereka sudah tahu diberikan kepercayaan Allah. Dan kepercayaan Allah mempunyai tujuan menyempurnakan jemaat Allah. Kita harus sampai di sana. Dan semua ini, ingat, terjadi menjelang. Ya. Jadi kalau ada target Allah sampai gereja sempurna, dan gereja sempurna itulah akhir daripada rencana Allah menyempurnakan gereja, sebab tiba waktunya untuk masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Ini terjadi dalam sangkakala yang keempat. Ini terjadi pada waktu sangkakala Allah yang keempat itu ditiup. Dan gereja yang sempurna, gereja yang dewasa, gereja yang punya karunia, gereja yang didewasakan dengan berbagai macam jawatan Allah, terjadinya sekarang. Itu sebabnya tidak heran kalau di sana sini muncul berbagai-bagai pengajaran palsu. Karena iblis berupaya untuk tidak menjadikan, mengizinkan, memberi kesempatan gereja mencapai kesempurnaan. Iblis sangat tahu. Karena kalau gereja sampai mencapai kesempurnaan, maka itu menjadi petaka bagi iblis. Karena yang dihadapi oleh iblis bukan cuma Yesus saja, tapi gereja sempurna akan menghadapi kekuatan iblis. Karena gereja sempurna mendapat kuasa menginjak ular. Ingat ayatnya Markus pasal 16. Maka kamu akan menginjak ular. Markus 16. Barang siapa yang percaya akan disertai dengan tanda-tanda, ayat 17. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun, mereka tidak mendapat celaka.
Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda ini mengusir, tanda ini menyertai orang yang percaya. Dan kata mengusir setan dalam kitab Kejadian pasal 3 menginjak kepala ular. Itu sebabnya mengapa iblis begitu luar biasa gencar menghambat jangan ada gereja yang sempurna. Menghambat tidak akan ada pekerjaan-pekerjaan target Allah mencapai akhir target. Iblis berusaha keras untuk menggagalkan semua rencana Allah. Karena semakin terwujud rencana Allah, berarti semakin dekat dengan kehancuran iblis. Gereja Tuhan akan menginjak kepala ular. Kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dan akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang namanya didapati tertulis dalam kitab itu. Nama orang-orang yang tertulis dalam kitab itu adalah Maleaki. Siapakah nama orang-orang yang tertulis dalam kitab itu? Ayat 2 pasal 4 ayat 2. Maleaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang 3. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Dan pada hari yang kusiapkan, firman Tuhan semesta. Jadi ada target Allah. Kita tidak cuma datang ibadah pulang, datang ibadah pulang. Tapi Allah punya target. Ada goal, ada tujuan akhir. Allah tidak akan terus membawa gereja Tuhan berputar di padang gurun 40 tahun. Tapi Allah akan membuka satu jalan menuju kepada kesempurnaan. Dan inilah tujuan targetnya Allah, membawa gereja Tuhan kepada kesempurnaan. Dan kepada kesempurnaan ini berlaku bagi semua orang yang namanya tadi tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu ayat 2, mereka yang takut akan namaku. Hidup takut akan Tuhan merupakan pola tahun 2016. Gereja Tuhan harus hidup benar-benar dengan hidup takut akan Tuhan. Gereja Tuhan tidak bisa bermain lagi. Kalau kita tahu target, kita akan berusaha mengejar target itu. Saudara yang menjadi salsa, kita harus tahu, ditargetkan akhir bulan Januari
targetnya harus sekian. Saudara tidak bisa duduk santai untuk mengejar target. Saudara akan berupaya begitu rupa, bekerja luar biasa. Kalau boleh sebelum target, sebelum akhir bulan target terpenuhi. Karena ketika belum akhir bulan target terpenuhi, pasti mendapat bonus. Kita punya satu tujuan. Kita punya tujuan, yaitu menjadi gereja yang sempurna. Karena gereja sempurnalah yang akan menginjak kepala ular. Dan menginjak kepala ular berarti menang di atas iblis. Dan hanya orang dewasa lah yang dapat lakukan ini. Tidak bisa anak-anak yang injak kepala ular. Tapi orang dewasa, karena dia mempunyai kekuatan untuk menginjak. Anak-anak menginjak kepala ular, dia yang akan dipagut ular. Bagaimana anak-anak bisa menginjak kepala? Main dengan ular bisa, tapi untuk menginjak kepala ular butuh kekuatan orang dewasa. Sekarang saudara mengerti mengapa kita harus menjadi dewasa. Amin. Mengapa kita tidak bisa berputar-putar dalam persoalan-persoalan sepele, bebesan kosong yang membuat kita tidak maju. Berantem soal yang sama, cemburu, iri hati, ini itu hal-hal yang sepele, ngomongin ini, ngomongin itu adalah perbuatan iblis yang akan menggecot kita sehingga kita tidak pernah mencapai kesempurnaan. Ributnya soal-soal yang sama, membosankan. Tinggalkan semua itu. Kejar target. Sebab kita mempunyai tujuan yang pasti. Jemaat Tuhan harus mengerti. Dan gereja dewasa tidak akan sibuk dengan urusan yang demikian. Gede bohong kita. Usia bertambah, tapi pikiran tidak bertambah. Dan Allah tidak biarkan kita tetap dalam kondisi seperti ini. Anak kita sudah dewasa, tapi masih main gundu. Anak kita sudah dewasa, tetapi masih suka gendong-gendong Barbie. Tidak dewasa itu. Lalu akan ada kalimat kelainan. Gede bohong dia. Sudah dewasa sebenarnya, tapi masih seperti anak-anak. Kelakuannya, sikapnya, kata-katanya, perbuatannya masih kanak-kanak. Tidak dapat diberikan kepadanya satu tanggung jawab karena dia tidak bisa boro-boro mencapai target. Tanggung jawab untuk apa yang dia kerjakan sendiri dia tidak bisa. Dan Allah cari gereja yang dewasa. Allah mencari jemaat yang dewasa rohani. Saudara tidak mau tidak apa-apa, tinggallah di tempatmu, tapi Allah akan jalan terus. Kita tidak akan ditarik-tarik oleh Allah. Ayo dong, enggak. Sadar diri. Bukan waktunya lagi kita ditarik, mulai diiming-iming, ayo dong setia, ayo dong melayani. Ibadah wanita kemarin mulai kebaktian dengan kalimat tegas dari firman Allah. Belajar hidup dengan tegas. Belajar mempunyai satu ketegasan. Karena untuk satu tujuan Allah. Buangkan segala berhala dan layanilah Tuhan. Diajak oleh firman Allah yang pertama di tahun 2016
target kita bukan hanya sekedar menjadi kaum wanita, tetapi kaum wanita yang bisa melayani Tuhan. Dan kaum wanita yang bisa melayani Tuhan adalah kaum wanita yang bisa membuang segala berhala dan mengutamakan kehendak Allah. Itu tujuan, itu target, itu yang harus kita capai. Kalau kita hanya kepada perkara-perkara yang tidak berarti, yang sepele, maka kita tidak akan membuat tujuan kita mencapai sasaran. Karunia dipakai untuk membangun. Akan banyak orang diberikan karunia Allah, yaitu orang-orang yang namanya tercatat. Karena hanya orang yang namanya tercatat mendapat perhatian Allah. Karena kepada siapa diberikan karunia Allah, Allah catat itu sebagai aset Allah yang dipercayakan kepadanya. Tidak semua orang. Ketika perusahaan menitipkan asetnya kepada saudara, maka engkau tercatat. Siapapun engkau, dicatat namanya, apa yang diberikan, apa yang dipercayakan kepada dia. Ingat akan perumpamaan Yesus, bagaimana seorang tuan pergi dengan meninggalkan talenta. Ada talenta yang ditinggalkan, ada karunia yang ditinggalkan. Dan ketika Allah memberikan karunia kepada jemaat Tuhan yang dewasa, yang gak dewasa gak dapat loh. Diberikan kepada jemaat yang dewasa, maka Allah catat nama saudara, karena kepada saudara dipercayakan asetnya Allah. Tidak dibagikan siapa yang mau, diberikan sembarangan. Ini ya bukan materi saudara, karena karunia itu di atas materi. Materi semua orang punya, mau besar, mau kecil, mau sedang, mau besar sekali. Materi semua orang bisa punya, tapi karunia tidak. Karunia itu adalah pemberian di atas nilainya, di atas materi. Dia tidak bisa dinilai dengan materi. Tapi Allah hanya memberikan kepada jemaat yang dewasa. Dan jemaat yang dewasa akan ditanya pertanggungjawaban. Ketika Tuhan itu pulang, Matius pasal 25, maka dia panggil semua hamba-hambanya yang kepada mereka telah dipercayakan talenta-talenta. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Tapi berapapun ada aset Allah dititipkan kepada kita. Lalu Allah tanya, dipakai kata diperhitungkan. Jadi Allah akan hitung setiap karunia yang dipercayakan kepada kita. Sudah berapa jemaat yang dibangun dengan karunia itu? Tujuannya kan tadi, karunia diberikan untuk membangun jemaat. Akan ditanya, sudah diapakan karuniaku? Sudah membangun jemaat mana saja? Semakin banyak yang kita dapat tunjukkan, perjuangkan, semakin banyak jemaat-jemaat yang dibangun oleh karunia Allah yang dipercayakan kepada saudara, semakin megah mahkota di atas kepala kita. Karena kepada kita akan diberikan permata-permata. Mengertilah tujuan Allah, mengertilah rencana Allah.
Kita akan melihat nanti di dalam pelajaran Alkitab minggu depan. Bagaimana Allah membuat rencananya. Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Dengan upaya apapun, Allah akan wujudkan rencana itu menjadi sebuah kenyataan. Tergantung dari kita. Ikut gak